got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Perkenalkan, saya Nele Erlinda Tumanggor. Dan saya Angela Talia Burselayan Kami dari kelompok 11. dari kelas 11 Nia 1. Di sini kami akan mewawancarai mengenai pemanasan global. Dan narasumbernya sendiri Nama bernama saya Benny Sanjay Selain, saya alumni dari Setipa dan Fakultas Pertanian. Saat ini pemanasan global terjadi karena ada faktor utama penyebabnya seperti efek rumah kaca dan perubahan iklim. Menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang pemanasan global? Pemanasan global adalah salah satu situasi yang mana menyebabkan lapisan atmosfer atau lapisan ozon menipis. Salah satu faktornya itu ya akibat efek rumah kaca atau krisis perubahan iklim. Dari perubahan iklim tersebut tentunya akan menimbulkan dampak perekonomian masyarakat setempat. Coba Bapak jelaskan dampak ekonomi apa saja yang terjadi karena perubahan iklim tersebut. Masyarakat jadi kesulitan ya dalam perekonomiannya karena perubahan iklim. Contohnya seperti misalnya perubahan iklim itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Katakanlah misalnya 6 bulan dia itu kemarau atau 6 bulan musim hujan. Otomatis kan kalau misalnya 6 bulan dia itu kemarau kan tanaman pada mati. Karena kan nggak ada sumber air yang mereka yang didapat oleh tanaman tersebut. Sehingga tanaman mati. Atau misalnya 6 bulan itu terus hujan berkelanjutan sehingga terjadi banjir. Otomatis kan tumbuhan susah berkembang. Dan akhirnya tumbuhan banyak kematian. dan apakah itu menyebabkan krisis pangan dan krisis sosial? Yang pastinya itu menyebabkan krisis pangan ya, karena kalau misalnya tumbuhan itu susah bangkit atau tidak bisa dipanen oleh petani, otomatis kan terjadi krisis pangan karena mereka susah untuk mencari penghasilan mereka akibat sumber penghasilan mereka itu mati dibuat perubahan iklim tersebut atau efek-efek dari iklim tersebut. Dan kalau untuk sosial, dianya seperti akibat dari perekonomian masyarakat yang sulit dan akhirnya kehidupan sosial masyarakat jadi susah untuk berkembang untuk penghasilan ya karena penghasilan mereka itu terputuskan oleh perubahan iklim. Seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak adalah lulusan dari Universitas Pertanian. Apa dampak yang terjadi di sektor pertanian karena pemanasan global? Kalau dampak yang terjadi di sektor pertanian karena pemanasan global ya contohnya seperti katakanlah kalau misalnya di perusahaan itu kan banyak sekali pengusaha-pengusaha itu terkadang mereka membeli lahan, tapi lahan mereka itu misalnya hutan bebas yang bisa untuk diambil masyarakat namun tidak dijual pemerintah. Misalnya ada pengusaha menggarap atau membeli hutan bebas tersebut tanpa izin masyarakat, tanpa izin pemerintah, langsung saja menggarap dari pemerintah bertanggung jawab. Dan akhirnya hutan bebas tersebut ditebangi semua pohonnya, diberantas semua pohonnya, diplanting dan akhirnya bisa menyebabkan banjir. Atau bisa jadi karena paru-paru bumi, itu kan hutan itu paru-paru bumi. Karena paru-paru bumi tersebut semua diberantas dan akhirnya itu yang menyebabkan pemanasan global. Itu yang menyebabkan lapisan ozon menipis karena paru-paru ini sudah mulai dikurangi. Dan ketika ditanami sawit akhirnya mungkinlah akan mengurangi dari pemanasan global tersebut. Tapi kan karena efek dari ditebangnya itu pohon-pohon bisa menyebabkan pemanasan global dan juga banjir. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Melalui penerapan pengelolaan lahan atau penanaman kembali, dibutuhkan teknik-teknik budidaya pertanian. Apa saja teknik-teknik budidaya pertanian yang dapat mengurangi karbon dioksida dan meningkatkan kesuburan tanah? Kalau budidaya pertanian dapat mengurangi karbon dioksida tadi? Ya. Yang dapat mengurangi karbon dioksida contohnya seperti pemupukan atau penyemprotan itu kan bisa mengurangi karbon dioksida. Makanya banyak petani disarankan supaya tanah itu jangan disemprot, melainkan dibabat supaya tidak mengurangi tingkat kesuburan tanah. Karena kalau misalnya terus-menerus mengurangi menggunakan karbon dioksida atau menggunakan penyemprotan itu kan banyak seperti cairan-cairan kimia yang tidak bagus untuk kesuburan tanah, sehingga kualitas tanah berkurang dia. Tanah itu menjadi semakin longgar dan kualitasnya kurang, tapi dia semakin longgar, tidak pada naikkan. Kalau yang selanjutnya dia pertanyaan Untuk meningkatkan kesuburan tanah bagaimana? kalau untuk meningkatkan kesuburan tanah ya dia itu ya melakukan pemupukan melalui pupuk organik misalnya, jangan melalui pupuk yang mengandung kimia. Karena kalau misalnya menggunakan pupuk organik kan dia punya pupuk yang digunakan itu kan pupuk yang berasal dari tumbuhan juga dan untuk tumbuhan, jadi lebih bagus untuk lingkungan. Tapi kalau misalnya pupuk-pupuk yang mengandung cairan-cairan atau serbuk kimia itu kan
Itu yang dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah tersebut. Baik, apakah Bapak pernah bekerja di salah satu perusahaan pabrik? Yang kita tahu juga bahwa limbah pabrik itu dapat menyebabkan pemanasan global. Mengapa limbah pabrik termasuk salah satu hal yang menyebabkan pemanasan global itu? Karena kan banyak cara-cara kimia juga, dan itu salah satu faktor bisa terjadi pemanasan global. Kalau untuk pencemaran bisa juga, karena banyak limbah pabrik itu yang dibuang ke sungai atau ke sekitar lingkungan masyarakat menjadi pencemaran juga itu. Pencemaran bagi masyarakat itu juga salah satu faktor menjadi pemanasan global. Baiklah, di pertanyaan terakhir, bagaimana cara menanggulangi pemanasan global? Cara menanggulanginya itu ya dari masyarakat juga, masyarakat supaya mengurangi yang namanya itu membakar-bakar hutan, mengurangi yang namanya itu membawa sampah sembarangan, mengurangi yang namanya buat rumah kaca, menggunakan AC atau polusi udara itu dikurangi dari kendaraan. Yang masyarakat mulai sekarang bersepeda, jangan lagi kemana-mana yang kendaraan bermotor atau mobil. Mulai sekarang supaya jangan buang sampah sembarangan, jangan membuang limbah sembarangan juga perusahaan pabrik itu dari masyarakat. Masyarakat dapat menanggulangi itu, masyarakat yang bisa mengatasi itu semua, manusia juga semua yang bisa menanggulangi itu semua. Dengan cara seperti apa masyarakat mengurangi sampah-sampah tersebut? Ya mulai sekarang ya mulailah dipisah mana itu pupuk organik dan organik. Pupuk organik kan tumbuhan, dan organik kan seperti plastik. Ya itu dikumpul, jangan dibuang sembarangan, dikumpul dan dibuang bisa ke tempat. Dan jangan terus-terusan membakar lahan. Jadi bisa aja misalnya menanam sampah jangan dibakar-bakar sampai itu kering luar tanah. Jangan membawa sampah ke sungai supaya tidak banjir atau lain-lain. Itu salah satu cara untuk mengurangi pemanasan global tersebut. Baiklah, terima kasih atas waktu dan wawasan yang Bapak berikan, dan semoga wawasan tersebut dapat bermanfaat bagi kami dan bermanfaat juga bagi pendengarnya. Oke, sekian dari kami, terima kasih. Sama-sama. Selamat berjumpa kembali. Fam,